ini kita akan membahas tentang satu obat yang sebenarnya sudah sering digunakan oleh nenek moyang kita dalam berbagai pengobatan. Ada yang tahu? Ya, seperti yang sudah disebutkan di awal, hari ini kita akan belajar tentang obat tradisional. Memangnya obat tradisional itu apa sih? Dan kenapa apoteker harus belajar tentang obat tradisional ya? Yuk, kita mulai videonya. Dari definisinya dulu ya. Menurut Kemenkes RI nomor 187 tahun 2017, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang terdiri dari tumbuhan, hewan, mineral, galenik, atau campuran bahan tersebut yang sudah turun-temurun digunakan untuk berbagai pengobatan dan juga sudah diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Nah, terus obat tradisional itu ada ketentuannya nggak sih? Tentu saja ada ya. Obat tradisional diatur dalam CPOTB yang diatur oleh pemerintah. Nah, selain itu, masih menurut Kemenkes RI nomor 187 tahun 2017, berikut adalah beberapa syarat obat tradisional. Yang pertama, tidak boleh mengandung etil alkohol lebih dari 1%. Yang kedua, tidak boleh mengandung bahan kimia yang berkhasiat. Yang ketiga, tidak boleh mengandung narkotik dan psikotropika. Dan yang keempat, tidak boleh mengandung bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan. Selain itu, obat tradisional juga tidak boleh dibentuk dalam sediaan ini ya. Yang pertama adalah obat mata, yang kedua intravaginal, dan yang ketiga adalah parenteral. Nah, di Indonesia sendiri, obat tradisional diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah jamu. Jamu adalah obat tradisional yang sampai saat ini bahan bakunya belum terstandar dan juga belum dilakukan uji praklinik dan juga klinik. Contohnya adalah rimpang temulawak yang saat ini masih sering digunakan sebagai pengobatan hepatitis dan juga daun seledri yang digunakan untuk mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kedua adalah obat herbal standar. Bedanya dengan jamu adalah OHT ini merupakan obat tradisional yang bahan bakunya sudah distandarisasi, sudah melakukan uji praklinik namun belum sampai ke uji klinik. Uji praklinik yang dilakukan meliputi farmakodinamik, teratogenik, dan juga toksisitas. Nah, untuk contoh obat herbal standar, yang pertama ada daun jambu biji yang digunakan sebagai anti diare, dan juga yang kedua adalah daun mengkudu yang digunakan sebagai anti diabetes. Ya, yang terakhir merupakan fitofarmaka. Ini merupakan golongan obat tradisional dengan kelas tertinggi. Perbedaannya adalah fitofarmaka sudah distandarisasi bahan bakunya dan juga sudah dilakukan uji praklinik hingga uji klinik atau uji pada manusia. Hebat ya. Contoh dari fitofarmaka merupakan daun meniran yang sering digunakan sebagai imunomodulator atau peningkat sistem daya tahan tubuh. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang klasifikasinya, kali ini kita akan belajar tentang penggolongan obat tradisional berdasarkan bentuk sediaannya. Menurut Kemenkes RI nomor 661 tahun 1994, obat tradisional untuk penggunaan luar dibagi menjadi 9. Yang pertama adalah rajangan. Rajangan merupakan sediaan obat tradisional yang berbentuk simplisia yang sudah dipotong-potong. Yang kedua adalah serbuk. Serbuk merupakan sediaan obat tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang cocok. Dan yang ketiga adalah pil. Ini merupakan sediaan obat tradisional yang berbentuk massa bulat seperti pil. Nomor 4 ada dodol atau jenang. Ini merupakan sediaan padat obat tradisional yang berbentuk serbuk simplisia ataupun sediaan galenik ataupun campuran dari keduanya. Yang kelima ada pastiles. Ini merupakan obat tradisional yang berbentuk lempengan, biasanya berbentuk segi 4. Yang keenam ada kapsul. Kapsul merupakan sediaan obat tradisional yang dibungkus oleh cangkang keras atau lunak. Dan yang ketujuh ada tablet. Ini merupakan sediaan obat tradisional yang padat kompak dibuat oleh mesin cetak. Yang kedelapan ada cairan obat dalam. Ini merupakan sediaan obat tradisional yang berupa larutan emulsi atau suspensi dalam air yang digunakan sebagai obat dalam. Kemudian yang terakhir adalah sari jamu. Sari jamu merupakan cairan obat dengan tujuan tertentu diperbolehkan mengandung etanol. Nah, selanjutnya untuk penggunaan obat luar, ini kita ada 4. Yang pertama adalah parem, pilis, dan tapel. Pengertiannya merupakan sediaan obat tradisional berbentuk padat yang digunakan untuk pengobatan luar. Perbedaannya adalah parem digunakan pada kaki dan tangan, pilis digunakan pada dahi, sementara tapel digunakan pada perut. Yang kedua, koyo. Koyo merupakan sediaan obat tradisional berupa pita kain yang cocok dan tahan air yang dilapisi dengan serbuk simplisia maupun sediaan galenik. Kemudian penggunaannya ditempelkan pada kulit. Dan yang ketiga merupakan cairan obat luar. Ini merupakan sediaan obat tradisional berbentuk emulsi atau suspensi larut air yang digunakan untuk penggunaan luar tubuh.
Yang keempat adalah salep atau krim. Ini merupakan sediaan setengah padat yang mudah dioleskan. Bahannya berasal dari sediaan galenik yang terdispersi homogen sehingga dapat digunakan pada luar tubuh. Nah, tentu saja obat tradisional tetap memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Kali ini kita bahas kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, obat tradisional memiliki efek samping yang relatif kecil, asalkan digunakan dengan dosis dan tujuan penggunaan yang tepat. Yang kedua, obat tradisional memiliki efek sinergisme, atau di antara beberapa tanaman herbal dapat memiliki efikasi yang sama sehingga meningkatkan efek farmakologisnya. Yang ketiga, pada satu tanaman dapat memiliki beberapa efikasi yang berbeda-beda karena di dalam tanaman memiliki beberapa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, dan tanin yang memiliki efek farmakologis yang berbeda-beda. Yang keempat, obat tradisional relatif lebih aman untuk penyakit degeneratif karena efek sampingnya yang lebih rendah, sehingga lebih aman digunakan dalam pengobatan jangka waktu yang lama. Nah, di samping keuntungan-keuntungannya, tentu saja obat tradisional masih memiliki kekurangan. Antara lain, yang pertama, efek farmakologisnya lebih rendah dibandingkan obat sintetis. Yang kedua, banyak bahan baku yang belum terstandar ataupun bersifat mikroskopis. Yang ketiga, banyak yang belum dilakukan uji klinik. Dan yang terakhir, mudah tercemar mikroorganisme. Sekian materi kali ini. Thanks for watching. See you on the next video. Salam obat video, Pharmacist Learning Partner.